Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala saja yang masih dan selalu melimpahkan karunia-Nya, taufiknya kepada kita, sehingga hingga hari ini, hingga di detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertalabul ilmi, masih mengizinkan kita untuk berada di atas jalan-jalan kebaikan yang dikehendakinya. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Al-Bukhari dalam sahihnya bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu afiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan hamba tersebut memahami agamanya. Oleh karena itu, setiap jalan-jalan dan pintu-pintu, saluran-saluran yang dengannya kita bisa dekat, kenal dan memahami agama kita, maka itu merupakan jalan-jalan kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berada di dalam jalan-jalan kebaikannya berupa majelis ilmu yang dengannya kita bisa memahami agamanya. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu bihi lahu tariqan il jannah." Barang siapa yang telah bersusah payah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesusahannya tersebut menjadi sebab datangnya kemudahan untuk dia meraih surganya. Dan sebagai seorang mukmin tentu tidak ada impian tertinggi dan terindah yang mereka harapkan dan mereka tuju kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang dengannya kita lakukan pada hari ini, di detik ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan berbagai macam kebaikannya kepada kita, merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin Allahumma amin. Masyaallah ikhwa azanallahu wa iyyakum. Di bulan ini, yaitu kita berada di bulan Syawal, dan sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Tapi sebuah hal yang sudah kita pahami, kita sudah meninggalkan satu bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan itu sebagai bulan yang mubarak, syahrun mubarak, bulan penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya berisi berbagai macam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu harapan kita itu tidak boleh hilang, berkurang pun jangan apalagi hilang.
harapan-harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan tersebut. Dan ada lagi harapan yang terbesar yang itu juga tidak boleh pudar di dalam hati kita, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan buah dari bulan tersebut. Apa buah itu? Yaitu buah istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Bukankah di setiap salat kita selalu meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan lurus, jalan istiqomah. Sehingga orang-orang yang kemudian di tiap keadaan, waktu dan tempat, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa-doa yang mereka minta dalam salat-salatnya dengan ihdinas siratal mustaqim, dan merekalah yang kata Allah Subhanahu wa taala pada lafaz berikutnya, yaitu alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau ya Allah berikan nikmat atas mereka. Dari situ dapatlah kita pahami, tidak ada kenikmatan yang terbesar kecuali kenikmatan istiqomah. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara teknis buah istiqomah yang akan dapat dirasakan siapapun yang memegangnya, baik di dunia akan dia rasakan itu, terlebih di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, yang kita nukil di jilid yang kedua tentang istiqomah, maka kita petik dua ayat yang beliau gambarkan tentang manazilul istiqomah, tentang kedudukan istiqomah. Dua ayat yang kita maksud, yang pertama itu surat Fussilat di ayat yang ke-30, yang kedua surat Al-Ahqaf ayat 13. Ini adalah gambaran, ya, buah manis dari istiqomah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mau memegangnya. Fussilat ayat 30, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, menunjukkan keimanannya, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ini orang mukmin. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan nilai-nilai keimanan mereka, iman, istiqomah. Ini dua amalan yang besar, yang dimana, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ghairak. Ya Rasulullah, ucapkan, sampaikan kepadaku satu ucapan yang ada dalam Islam ini
yang aku tidak akan tanyakan kepada seseorang pun selain dirimu ya Rasulullah. Satu kalimat yang ada dalam Islam ini artinya kalimat yang sangat berharga, yang merupakan, boleh kita mengatakan itu merupakan mutiara Islam. Katakan kepadaku ya Rasulullah satu ungkapan yang ada dalam agama ini, dalam Islam ini, yang aku akan tidak tanyakan lagi itu kepada selain engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, qul amantu billahi summa istaqim. Rasul memintakan kepada yang bertanya tersebut, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, lalu istiqomalah engkau dan keimananmu. Kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Dan ini merupakan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah namanya jawami'ul kalim. Mujizat Rasul salah satunya yang jarang diungkap oleh orang-orang yang kemudian menceritakan tentang mujizat Rasul. Betul Al-Quran demikian, tetapi ada bagian yang lain yang merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh satu manusia pun di muka bumi ini. Itu apa? Jawami'ul kalim. Allah berikan kemampuan kepada beliau untuk dapat mengungkapkan kalimat-kalimat yang pendek, ringkas, tapi memiliki makna padat dan luas. Dan itu dari sisi ilmu balaghah merupakan pencapaian puncak tertinggi dalam sastra Arab. Jawami'ul kalim. Rasul mengucapkan dua kalimat tadi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkan iman kepada Allah, istiqomalah engkau dengan keimanan tersebut. Dan mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 30 ini pun menekankan demikian. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah, maka Allah sebutkan buah manis yang akan mereka terima dunia dan akhiratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat pun akan turun kepada mereka lalu membisikkan kepada mereka kabar gembira berupa apa? La takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau khauf, takut, dan janganlah engkau sedih. Ini adalah buah manis istiqomah di dunia. Apa itu? Allah cabut dari orang-orang istiqomah itu rasa takut dan rasa sedih. Jamaah sekalian, apa perbedaan sedih dan takut? Siapa yang tahu? Kalau yang tahu dapat hadiah, minta ke panitia. Punya nggak panitia hadiahnya? Apa perbedaan sedih dan takut? Sudah aja ya, bilang nggak tahu aja ya biar cepet ya. Sedih, kira-kira kalau sedih itu terhadap yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Sudah terjadi. Kalau kita takut terhadap sesuatu yang akan terjadi atau yang sudah terjadi? Yang belum terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang istiqomah, Allah cabut rasa kesedihan mereka atas apa-apa yang menimpa mereka dari masa-masa yang telah lalu. Apapun itu bentuknya. Ya, hilang harta, sedih tidak? Sedih. Ya. Hilang suami, sedih tidak? Sedih, sedih banget malah. Ya, hilang istri, sedih tidak? Sedih sesaat, nanti kawin lagi barangkali. Tetap sedih. Hilang kedudukan. Itu manusiawi sekali sifatnya. Maka bagi istiqomah Allah akan angkat itu di dalam dari hati-hati mereka. Udah, sekarang saya tidak bersedih. Sekarang ya, barangkali setelah sedih hilang, anggap misal
Seorang wanita ditinggal wafat suaminya, sedih berhari-hari. Mungkin berikutnya ada rasa khawatir untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Bagaimana nanti nasib kehidupan saya? Anak-anak masih kecil, butuh biaya banyak. Berbagai macam tanggungan-tanggungan yang sudah terbayang di dalam benaknya. Khawatir. Wajar tidak? Wajar. Tapi bagi orang-orang yang istiqamah, mereka menyatakan Rabbuna Allah sumastaqamu, khawatiran itu pun Allah akan cabut dan angkat dari hati-hati mereka. Itu di dunia. Itu buah manis istiqamah. Kesedihan-kesedihan pada hal-hal yang manusiawi sekali kita sifatnya terjadi pada diri, hilang. Itu dari kehidupan kita di masa-masa yang telah lalu, Allah angkat. Begitu juga kekhawatiran untuk menghadapi masa-masa yang akan datang pun Allah cabut dari hati-hati mereka. Kira-kira bila seseorang itu sudah tidak sedih dan tidak khawatir, itu orang yang apa namanya? Orang yang tenang. Betul nggak? Pertanyaan kita, bukankah dalam hidup ini yang kita cari ketenangan batin? Betul nggak? Bukankah yang kita cari dalam kehidupan ini kedamaian jiwa, kenyamanan hati, keluasan jiwa, dan seterusnya? Itulah bahagia. Itulah bahagia. Bila seseorang tidak lagi sedih dan tak khawatir menghadapi masa yang akan datang, itulah kebahagiaan. Dia telah mendapatkan kedamaian, ketenangan. Tapi ini tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencabut dan menanggalkan keistiqomahan mereka dalam agamanya. Walaupun diberikan berbagai macam fasilitas dunia, harta yang cukup, anggota tubuh yang lengkap, badan yang sehat, jabatan yang strategis, ya, dan berbagai macam fasilitas nempel pada dirinya. Tapi ketika dia mencabut keistiqomahannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sedih itu selalu terbayang-bayang pada dirinya. Khawatir menghadapi masa-masa yang akan datang itu selalu menggelayuti pikirannya. Bila seseorang yang senantiasa sedih terhadap yang telah lalu, khawatir dengan apa yang akan datang, maka kira-kira dia bisa menikmati enggak apa yang sudah dia miliki, yang sedang dia miliki? Bisa tidak? Tidak. Rumah besar, kendaraan bagus, punya simpanan di rumah, maksudnya simpanan harta maksudnya, ya, punya simpanan di rumah. Karena kata simpanan ini memiliki beberapa makna dalam bahasa Indonesia. Ada yang manawi, ada yang isi, ya. Ya, punya simpanan di rumah, mungkin berupa emas, bukan emas ya, emas. Berapa emasnya di rumah? Punya 1 kilo. Saya kira 1 kilo emas segede apa? Segede apa Pak? Ini para pedagang, segede apa? 1 batang, 1 kilo segini. Sekepal saya 1 kilo enggak? Ada 1 kilo? Kalau 1 kilo itu berapa gram sih? 1000 gram ya. 1 gram teh, ya sekepal lah anggap. Saya belum pernah lihat, terus terang saja. Kalau di gambar-gambar mungkin, kalau lihat langsung belum pernah. Alhamdulillah, jangan sampai melihat dan memiliki musibah. Berat di akhiratnya memikulnya nanti ya. 1 kilo. Ada perasaan khawatir. Kira-kira pagar sudah dikunci belum gitu kan? Sudah. Tapi kayaknya berangkas tempat saya menyimpan emas ini mungkin belum tebal. Akhirnya ditambah 3 lapis. Tenangkah dirinya? Tidak juga. Tidak juga. Maka dibuatkan kamar khusus, dibuatkan kunci yang super tinggi teknologinya. Tenangkah dirinya?
masih khawatir di luar rumah, barangkali masih ada yang menjebol rumah ini, dan bagaimana kalau rumah ini terbakar, dan seterusnya. Terus pasang satpam security dari 4 arah angin, ya, utara, selatan, barat, timur. Tenangkah dirinya? Tak juga tenang. Ya, apa sebabnya? Satu, karena Allah cabut istiqomahnya dengan agamanya. Karena buat istiqomah itu, dia akan yakin Allah akan menjaganya, maka dia akan berhenti. Bila seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala belum dia tempatkan sebagai pelindungnya, maka selama itu pula dia tidak akan merasa tenang. Apapun dari pelindung-pelindung dunia ini tak akan sampai pada puncak ketenangan jiwanya. Bila belum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia nyatakan Rabbunallah. Rabbunallah itu artinya perkataannya Rabb kami adalah Allah. Ini di sana ada kandungan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dengan hal itu. Orang tawakal itu kan juga butuh istiqomah, betul tidak? Maka ada istiqomah dengan tawakalannya, maka Allah akan cabut rasa sedih dan rasa takutnya. Bila seseorang yang tidak memiliki harta atau kekurangan ekonomi, ketika dia mengatakan Rabbunallah sumastaqamu, Allah cabut sedih dan takutnya, maka lebih pantas lagi orang yang memiliki harta mendapatkan ketenangan lebih daripada itu. Tetapi bila kalimat Rabbunallah sumastaqamu hilang pada diri seseorang, bila orang yang memiliki harta saja mengalami kegelisahan, apalagi yang banyak hutang, ekonomi lemah, lebih gelisah lagi. Kira-kira ntar gua kubur di mana? Jangan gua dikubur di penjara karena tak bisa bayar hutang. Bukan berarti kalau orang istiqomah teh hutang tuh dibayar, bukan. Tenang saja, tenang. Allah nanti akan melunaskan hutang kita. Barijeng tidak ada usaha untuk bayar hutang. Itu teh jelma gelo, bukan jelma istiqomah itu. Orang istiqomah dia tahu hutang adalah amanah yang wajib dia tunaikan. Dia berusaha untuk minimal dia berdoa pada Allah, ya Allah lunaskan hutangku ya Allah. Siapa yang tahu doa melunasi hutang? Yang hafal pasti dulu pernah banyak hutang. Tetapi bagi seorang mukmin, sekecil apapun hutang, dia perlu berdoa kepada Allah agar Allah melunasi hutangnya. Atau hutangnya barangkali hanya 100.000, 200.000, tetap dia berdoa pada Allah, ya Allah lunaskan hutangku ya Allah. Ada doa-doa di situ, ya. Dan diiringi dengan usaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pelunasan hutang kepada orang-orang yang berhutang. Baik barangkali itu pribadi kita ataupun dari saudara-saudara kita, karena sesungguhnya hidup tanpa hutang itu adalah kehidupan yang menyenangkan, menenangkan, dan memberikan kegembiraan. Ya, betul tidak? Saya tanya para pedagang dulu ini. Betul ya? Tuh, betul. Ya. Itu kebahagiaan di dunia. Buah manis istiqomah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dicabutnya rasa sedih pada perkara-perkara yang telah berlalu dan dihilangkan rasa takut dan khawatir menghadapi masa-masa yang akan datang. Maka seorang istri yang suaminya meninggal pun, yang barangkali ya setelah kesedihannya hilang, dia khawatir, maka insya Allah tawakalnya kepada Allah akan membawanya kepada keyakinan bahwasanya dia hidup, Allah yang memberikannya hidup, dan Allah pasti menjamin rezeki hidupnya dia. Dia punya anak, Allah yang memberikannya anak dan memberikan kehidupan pada anak-anaknya, pasti Allah akan memberikan rezeki pada anak-anaknya. Keyakinan itu akan membuat seseorang menjadi sebab terbesar Allah akan datangkan rezeki-rezeki pada dirinya. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Quran. Allah sebutkan Al-Quran. Antum buka surah At-Tolak, Allah beberapa kali menyebutkan orang-orang yang tawakal kepada Allah itu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misal di awal surah At-Tolak, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan
berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan Allah akan datangkan rezeki untuknya dari arah yang tidak dia duga. Itu yang pertama. Lompat kepada ayat berikutnya, Allah kembali berkata, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menggantungkan utuh-utuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadi pencukup bagi dirinya. Cukup. Allah akan cukupkan dirinya. Sebagaimana Allah juga berkata dalam Al-Quran di tempat yang lain, "Alaihissallah bikafin abdah." Tidakkah cukup Allah itu bagi hamba-hambanya? Allah sallallahu bikafin abdah. Allah menyatakan demikian. Tidakkah Allah itu cukup bagi hamba-hambanya? Bila itu kita terapkan kepada diri kita, tidakkah Allah itu cukup bagi diriku? Allah ingin menyodorkan kepada hamba-hambanya, bukankah Allah itu mencukupkan buat kalian? Maka bila seseorang hatinya telah merasa Allah cukup baginya, maka janji Allah tidak akan pernah keliru, meleset, dan menjauh. Ketika Allah sebutkan bahwa Allah akan berikan jalan keluar bagi persoalan hidupnya, Allah akan berikan rezeki baginya dari tidak dia duga, pasti itu akan terjadi, pasti. Maka dari itu, bila kita berbicara tentang merajut istiqomah, maka yang paling pertama yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Dan bagian dari hati kita yang harus kita perhatikan adalah apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan apa? Akan menunjukkan derajat keistiqomahan seseorang. Tawakal sama Allah. Derajat tawakal itu akan menentukan derajat keistiqomahan pula. Kenapa Anda kok nggak rajin sholat gitu kan? Saya itu utang saya banyak, saya harus kerja keras gitu. Kalau saya kepotong sholat, ini bisnis lagi lancar, nanti rezeki akan hilang. Maka kita akan mengatakan, ya akhi, mencari nafkah wajib tidak? Wajib. Anda berusaha untuk memenuhi tanggungan-tanggungan Anda, wajib tidak? Wajib. Anda berusaha untuk melunasi hutang Anda, wajib tidak? Wajib. Satu sisi. Yang kedua, sholat itu wajib tidak? Wajib. Pertanyaan kita, dua kewajiban ini siapa yang wajibkannya? Siapa yang wajibkannya? Allah. Maka bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala membuat kewajiban-kewajiban yang satu bertentangan dengan yang lain? Itu harus kita pahami. Banyak orang yang berkata, saya itu nggak bisa sholat, nggak khusyuk sholat karena saya masih banyak pikiran. Bagaimana saya bisa sholat khusyuk? Dia kira kewajiban dia untuk melunasi hutang atau mencari nafkah itu merupakan gangguan yang akan mengganggu kewajiban sholat. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala membuat kewajiban-kewajiban bertentangan satu dengan yang lainnya? Ada kesan orang yang berkata bahwasanya kalau persoalan hidup saya banyak, sholat saya tidak akan khusyuk. Seolah-olah bahwa melaksanakan kewajiban berupa mencari nafkah itu pasti akan mengganggu khusyukan sholat. Kalau seperti itu, maka kita telah menuduh bahwa Rasulullah SAW lah orang yang pertama yang gak khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena beban umat begitu besar di hadapan pundaknya. Di atas pundaknya demikian besar. Betul tidak? Berarti kita telah menuduh Rasulullah yang paling tidak khusyuk dalam salatnya. Apa yang menjadi beban kita? Apakah sudah sebesar dan sehebat beban Rasulullah SAW? Sejauh. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang karakter beliau yang begitu mulia, surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadakan seorang Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW.
azizun alaihi ma'anittum, yang begitu sangat memberatkan bagi beliau apa-apa yang menjadi beban kalian. Siapa kalian di sini? Umatnya. Persoalan kita berapa jumlah umat Rasulullah SAW, para sahabatnya? Ribuan. Itu menjadi beban pikiran Rasulullah SAW. Kita baru berapa yang kita pikirkan? Barangkali kita baru punya istri satu, udah repot, belum lagi istrinya nambah. Kita baru punya anak sekian, kita udah repot, belum lagi kalau anaknya nambah. Kita baru punya karyawan sekian, udah repot, bagaimana kalau karyawannya nambah? Sudah menjadi pikiran kita. Baru berapa orang? Baru mungkin 20-50 gelintir orang sudah memberatkan kita. Rasulullah ribuan pikiran umatnya menjadi pikiran beliau. Begitu sangat menginginkan manusia mendapatkan hidayah. Apakah itu ada pada diri kita? Menjadi beban kita orang-orang yang masih jauh dari sholat, orang-orang yang jauh dari istiqomah, jadi beban kita. Bagaimana kita membuat mereka jadi istiqomah dan sholat? Jangan-jangan itu tak menjadi beban hidup kita. Jangan-jangan seperti itu. Berarti kita baru memikirkan beban diri kita, belum lagi kita memikirkan beban orang lain. Kalau lantas seperti itu, apakah kita mengatakan bahwa beban Rasulullah SAW menjadikan pasti sholatnya tidak khusyuk? Lalu kemudian kita mengatakan bagaimana saya akan sholat, utang saya banyak, pekerjaan saya menumpuk segala macam. Bagaimana saya mau sholat kalau sholat saya nggak khusyuk, udah lebih baik nggak sholat. Apakah itu yang kita katakan terhadap diri kita berkaitan dengan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tidak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kewajiban-kewajiban satu dengan yang lain itu saling bertubrukan satu dengan yang lain. Ketika Allah perintahkan bahwa sholat khusyuk itu wajib, qad aflahal mu'minun alladzina fi shalat khashi'un, beruntunglah orang-orang yang beriman yang sholat mereka khusyuk, dan para ulama menyebutkan khusyuk ini hukumnya wajib. Apakah khusyuan sholat merupakan kewajiban? Itu kemudian sementara juga mencari nafkah kewajiban, maka mencari nafkah ini akan mengganggu khusyuan sholat. Apakah kemudian Allah membuat dua kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain? Jawabannya tidak sama sekali. Maka kemudian bila Anda yang memiliki berbagai macam pikiran-pikiran, beban-beban hidup, lalu kemudian Anda membawa bahwa saya sulit khusyuk sholat karena beban pikiran saya besar, ya, maka kita khawatir Anda bersuuzon kepada Allah akan syariat sholat. Bila kita ingin mencari kambing hitam dari suasana hati kita yang sholat sulit khusyuk, maka jadikanlah kita sebagai kambing hitamnya. Kenapa? Karena kita belum mampu meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Allahu Akbar ketika sholat. Allah Maha Besar. Tiba-tiba rontok semua pikiran kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tidak? Bisa. Allah Maha berkuasa untuk menghilangkan pikiran-pikiran kita berkenaan dengan persoalan-persoalan hidup kita dalam sholat. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah berkuasa untuk menjadikan pikiran kita kosong hanya mikir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa untuk hal itu. Tinggal kita tawakal nggak sama Allah bahwa Allah akan bisa memberikan itu kepada kita. Kita yakin atau tidak? Masyar ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka kita kembali kepada buah manis istiqomah. Allah Subhanahu wa taala akan cabut kesedihan-kesedihan mereka, dan Allah akan hilangkan kekhawatiran, ketakutan mereka dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Mari kita bacakan ayat lanjutannya dari surat Fussilat ayat 30 tadi. Allah berfirman berikutnya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkan akan berita gembira buat mereka itu berupa surga. Berupa apa? Berupa surga yang memang kalian telah dijanjikan akan mendapatkan itu. Surga di sini, surga dunia atau surga akhirat? Surga akhirat. Tetapi
pada ayat yang sebelumnya itu adalah surga dunia. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau wahai orang istiqamah, orang menyatakan Rabbuna sumastaqamu, berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Inilah surga akhirat yang sebelumnya sebenarnya Allah sudah menawarkan dan memberikan buah manis mereka berupa surga dunia. Apa itu? Dicabutnya rasa sedih dan dihilangkannya rasa takut. Itulah surga dunia. Maka di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata secara makna, barang siapa yang tidak mendapatkan harumnya surga dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga di akhirat. Apa surga dunia? Itu ketenangan jiwa. Itu surga dunia, ketenangan jiwa. Berbicara tentang kebahagiaan dan ketenangan, itu sebenarnya dunia hati atau dunia materi sih? Dunia hati. Maka jangan Anda ukur kebahagiaan Anda dari materi-materi yang Anda rasakan secara indrawi, jangan. Tapi Anda harus mengukur kebahagiaan Anda dari apa yang Anda rasakan dari hati Anda. Dan Islam mengajarkan itu berdasarkan yang kita baca ini. Itu apa? Tingkatkan keimanan, istiqomah dengan hal itu. Dan makna yang sama ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13. Sama. Surga dunia, surga akhirat Allah berikan kepada orang yang mengatakan Rabbuna sumastaqamu. Allah berfirman, innal ladzina qalu Rabbuna Allah sumastaqamu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah, mereka tidak akan merasakan ketakutan dan mereka tidak akan bersedih. Itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari amalan yang dahulu di dunia mereka kerjakan. Sama. Dua ayat yang berbeda tapi memiliki kandungan yang sama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan istiqomah, dia akan mendapatkan dua surga dunia tadi. Ini kita berbicara tentang istiqomah dan buahnya. Barangkali ada sebagian antum bertanya, mengapa materi ini kita pilih atau saya pilih di bulan Syawal? Materi tentang istiqomah. Maka saya mengambil tema itu merajut istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil kata merajut. Karena yang pertama, dia dari sisi realitas syar'i. Yang kedua, lihat dari realita fenomena kenyataan yang terjadi di hadapan kita. Realitas syar'i, Allah menyebutkan bahwa hati itu mudah berbolak-balik. Yusammal qabul inqilabi, disebut hati itu karena suka berbolak-baliknya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kita untuk segera beramal sebelum datang nanti fitnah, ujian seperti potongan malam yang gelap gulita, sampai-sampai ada seseorang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir, disebabkan karena mereka telah menjual agama mereka dengan dunianya. Itu yang Rasul sebutkan. Ada seseorang yang paginya beriman, sorenya kafir, kok sorenya beriman, paginya kafir, mudah berubah dalam hitungan, tidak hitungan 24 jam. Pagi iman, sore kafir, enggak hitungan 24 jam. Mudah berbolak-balik. Ujian itu sudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari sisi realita memang keadaan yang terjadi di hadapan kita. Kita membahas istiqomah ini sebenarnya bagian dari ungkapan
kesedihan kita sebagai seorang mukmin melihat realita umat pada hari ini. Ketika seorang mukmin itu, kebahagiaan mereka selalu mereka kaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula lah kesedihan mereka selalu mereka kaitkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memiliki sikap yang satu, yaitu apa? Berbahagia dengan bulan Ramadan. Tapi kita tidak mendapatkan dalil Rasulullah mengatakan berbahagialah dengan bulan Syawal. Karena memang ya, realita pada hari kita menyatakan kita memang banyak bersedih pada hari ini. Bisa itu tinjauan kesedihan pada diri kita ataupun keadaan realita umat pada hari ini. Ada sebagian jamaah kita ketika setelah Ramadan berlalu bertanya kapan taklim dimulai, kapan kajian dimulai. Ya sudah dimulai, kita buka kajian, membahasnya tentang ya bagaimana kita harus banyak evaluasi gini dengan ibadah kita. Kita coba untuk ya itu saya sebut lagi merajut kembali nilai keimanan kita. Yang dia berkata, waduh Ustaz, di hari kedua di bulan Syawal iman itu seperti terjun bebas. Jadi ketika bulan Ramadan itu iman seperti meroket begitu kan, roket gitu. Kemudian di hari kedua Lebaran terjun bebas. Kita bisa bayangin ketika meroket itu kan sangat tinggi. Ketika disebutnya terjun bebas berarti turunnya saja pasti udah kesiksa itu, apalagi udah berada di bawah. Ketika turunnya saja itu udah kesiksa, betul nggak? Apalagi ketika ada di bawah. Seseorang yang jatuh terjun bebas dari atas, ketika turunnya saja itu sudah merasakan angin segala macam itu udah sakit. Begitu sampai di bawah lebih sakit lagi, betul nggak? Terkoyak keimanan itu di hari kedua Lebaran. Seolah-olah hati itu sudah tidak lagi berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah sudah tersibukkan dengan fenomena-fenomena kita pada hari itu, tanpa mengecilkan indah dan nikmatnya nilai silaturahim, tetapi kita merasakan itu betapa ketika Lebaran tiba, sholat mah sholat, nggak tahu kalau baca Qurannya mah mungkin juga sudah ditinggal. Sholat mah insya Allah tetap, tapi sholat yang dilakukan pada hari itu tak lagi sama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saya mau tanya nih, betul nggak? Kalau saya bilang betul, saya merasakan itu. Antum membetulkan tidak? Awas kalau nggak membetulkan ya. Itu yang kita rasakan. Sholat, tapi hati rasa kayak hampa. Kadang-kadang ini kayak curhat nih kita nih. Kadang-kadang kita bingung gitu dengan hati kita. Sebulan yang lalu seolah-olah hati kita itu sedang dibersihkan, terjadi pendongkrakan yang luar biasa pada keimanan kita. Kemudian pada hari kedua kita berada dalam keadaan yang kita nggak mengerti keimanan kita ini kayak apa gitu kan. Bingung. Sholat mah sholat, tapi mana nih sholat gitu kan? Khusyuan di mana? Kenikmatan sholat di mana? Mungkin di sana ada orang tetap baca Quran, ya. Tapi kok nggak sama baca Quran bulan Ramadan? Ini bila kita berbicara tentang mereka yang masih sholat, mereka yang masih baca Quran. Sementara di dalam realita kita, ketika Lebaran tiba, sedih kita. Masjid kembali kosong, betul kan? Masjid kembali kosong. Adzan maghrib, adzan subuh, ini termasuk dua adzan yang sangat primadona di bulan Ramadan.
Terutama adzan maghrib begitu istimewa di bulan Ramadan itu. Walaupun hanya sekedar membatalkan puasa dengan berbuka puasa, tapi kita saksikan dia ditunggu oleh kaum muslimin. Suara itu begitu dirindukan. Pertanyaan kita, mana orang-orang yang kembali merindukan suara adzan maghrib? Tak lagi memiliki pengaruh. Dia kembali menjadi suara yang biasa, bahkan terkalahkan dengan suara-suara yang lain. Ada suara musik, suara lagu dan seterusnya. Itu bahkan lebih diminati. Kalau suara azan saja sudah tak lagi ditunggu, maka Anda jangan tanya tentang sholatnya, lebih-lebih lagi tidak lagi diharapkan. Orang kalau dengan suara azan memberikan pengaruh, sesibuk apapun dia, suara azan, terbetik dalam hatinya, ini berarti gua mau sholat nih. Tapi bila suara azan saja tidak memberikan asar kepada dirinya, tidak memberikan getar khusus kepada batinnya, maka berkemungkinan besar sholat pun tidak akan menjadi daya tarik yang akan dilakukan. Karena azan itu kan adalah panggilan, dia memiliki dan dia adalah ibadah. Mendengarkan azan ibadah, menjawab azan ibadah, maka mesti dia akan memberikan pengaruh minimal dia sebagai muqaddimah sebelum sholat. Muqaddimah sebelum sholat. Bila muqaddimahnya sudah disikapi dengan baik, maka sudah terbayang menu utamanya. Sholat itu akan lebih-lebih lagi akan dihargai. Iya. Orang itu kan kadang-kadang melihat muqaddimah dulu. Muqaddimahnya bagus, wah kebayang nih isinya mantep nih gitu kan. Kalau muqaddimah saja sudah tidak dihargai, maka mungkin dia tidak akan menunggu menu utamanya. Dia akan pergi dan beranjak menjauh. Begitulah kira-kira seseorang yang barangkali tak lagi menjadikan adzan sebagai muqaddimah sholat, maka ada kemungkinan besar sholat pun akan dia tinggalkan. Adzan subuh sudah jangan ditanya, itu udah bablas itu. Yang bangunnya saja tak memberikan pengaruh, yaitu dari adzan maghrib, apalagi adzan subuhnya. Ini kita berbicara tentang dua adzan primadona di bulan Ramadan. Kalau yang lain nggak terlalu lah. Ya, yang lain nggak terlalu. Cenderung ada tapi tidak sekuat ini. Tidak sekuat adzan maghrib dan adzan subuh. Maka dengan dua alasan inilah kita memilih materi atau tema itu merajut istiqomah dalam ibadah. Sebelumnya kita berikan muqaddimah tentang buah manis yang akan didapat bagi orang istiqomah. Kita awali muqaddimah itu dengan seperti itu agar yang pertama di antara metodologi untuk menanamkan gairah itu diberikan iming-iming. Kalau orang motivator itu, sebagai seorang motivator, yang pertama dia gambarkan untuk motivasi orang, diberikan sesuatu yang membuat dia semangat, betul kan? Maka kita ingin motivasi dari awal untuk membangun istiqomah kita yang barangkali sudah tercabik-cabik dengan tibanya bulan Syawal dengan adanya Lebaran. Ya, kita muqaddimahi dengan kabar gembira bagi orang yang istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita sebutkan dua surga yang Allah akan berikan kepada mereka, yaitu surga dunia dan surga di akhirat. Sampai kapankah keistiqomahan itu kita pertahankan? Maka jawabannya adalah dunia dan akhirat. Hanya saja di dunia selain dilakukan dengan usaha kita, maka yang kedua dia merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita usahakan, kita buktikan. Yang kedua adalah istiqomah
setelah kematian, dan ini murni pertolongan dari Allah yang merupakan buah istiqomah dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kembali dalam kitabnya Badu Salikin, dalam pembahasan fi luzumi iyyaka na'budu likulli 'abdin ila maut, kata beliau, ya, luzum atau istiqomahnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, karena kita diciptakan untuk beribadah Subhanahu wa taala, maka itu berlaku bagi setiap hamba sampai kematian tiba. Maka sampai kapankah kita istiqomah? Jawabannya sampai kematian menjemput kita, sampai ajal itu datang waktunya kepada kita, yang mana kita tahu bahwa akhir kehidupan kita tidak tahu kapan itu terjadi, di mana itu akan terjadi, dalam keadaan apa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, ya, ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada penghuni neraka dalam surah Al-Mudaththir ayat 46 dan 47-nya. Allah menjelaskan tentang ucapan-ucapan penghuni neraka ketika mereka sudah masuk dalam neraka. Mereka mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menampakkan penyesalan mereka. Apa sebab mereka masuk neraka? Maka mereka berkata, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami dahulu mendustakan akan datangnya hari pembalasan sampai datangnya keyakinan kepada kami. Penghuni neraka berkata bahwa kami dulu di dunia itu mendustakan adanya hari pembalasan sampai datang kepada kami keyakinan. Maka wal yakin hahuna, kata Ibnu Qayyim, dan yang dimaksud dengan yakin di sini huwa al maut bi ijma'i ahli tafsir. Maknanya keyakinan di sini adalah kematian sesuai dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Jadi beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang, maksudnya sampai kematian itu datang, sampai ajal menjemput. Maka demikian juga ini dikuatkan bahwa penghuni neraka yang dalam neraka berkata, kami dahulu itu mendustakan hari apa? Mendustakan hari pembalasan sampai keyakinan kami tiba. Maksudnya adalah apa? Kematian tiba. Bukanlah maksudnya keyakinan tiba itu artinya sampai kami sampai pada derajat apa? Ma'rifat. Sehingga sebagian orang yang barangkali berkata berdasarkan ayat ini berarti maksudnya keyakinan itu artinya ma'rifat, berarti kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat sudah tidak lagi perlu sholat, karena tidak lagi terkena kewajiban ibadah. Kan kata mereka beribadahlah kepada Rabb sampai keyakinan tiba. Kami ini sudah sampai pada derajat yakin, hakul yakin, sudah sampai pada tingkatan ma'rifat kepada Allah, maka tak lagi terkena kewajiban beribadah. Kalau begitu, apa yang Anda tafsirkan tentang ucapan penghuni neraka? Ini masuk neraka nih. Penghuni neraka berkata, kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami dahulu mendustakan hari pembalasan sampai keyakinan kami tiba. Berarti kalau Anda maksudkan mana yakin adalah apa? Ma'rifat, berarti keyakinan ma'rifat Anda adalah keyakinan akan memasukkan ke dalam neraka. Berarti salah. Para ulama al-tafsir menafsirkan keyakinan di sini dengan kematian, ya, dikuatkan berdasarkan hadis sahih, ya, muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim,
fi qissati mauti Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, yaitu tentang kisah kematian sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma Utsman faqad ja'ul yaqinu min rabbih." Adapun Utsman, maka sungguh telah datang keyakinan kepadanya dari Rabb-nya. Rasul mengucapkan keyakinan ya untuk mengartikan sebagai kematian. Maka Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wahyu yang Rasulullah ucapkan dan oleh para sahabat, maka tentu sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Rasulullah. Dan Rasulullah menafsirkan yakin di sini dengan adalah kematian, yaitu berkaitan dengan konteks kematian Utsman bin Maz'un. Amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqinu min rabbih. Adapun Utsman bin Maz'un ini, maka sungguh telah tiba baginya keyakinan dari Rabb-nya, yaitu apa? Kematian. Kemudian Ibnu Qayyim berkata berikutnya, fala yanfaqul 'abdu minal 'ubudiyyati madama fi dari taklif. Senantiasa seorang hamba tersebut berkaitan dengan konteks ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus berlangsung ya di darut taklif, yaitu dalam kehidupan dunianya. Terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kematiannya tiba. Tetapi bal alaihi fil barzakh ubudiyatan ukhra. Ya. Bahkan lebih daripada itu, di alam barzakhnya pun dia pun melakukan ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain. Lamma yas'alul malakan, apa itu? Tatkala dua malaikat itu Munkar dan Nakir bertanya kepada mereka, ya, man kana ya'bud wa ma yaqulu fi Rasulillah, yaitu siapakah yang kalian sembah? Apakah Allah atau selain Allah? Apakah ibadah engkau ikhlas karena Allah atau selainnya? Itu Allah akan tanya. Yang kedua, wa ma yaqul fi Rasulillah SAW, dan apa sikapmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mendengar dan taat dan ittiba akan melalui sunnahnya atau tidak? Ataukah selainnya? Kalau barzakh. Berkata Imam Qayyim berikutnya, wa alaihi ubudiyatun ukhra yaumal qiyamah, bahkan lebih daripada itu, dia pun terkena kewajiban pada ubudiyah, ibadah-ibadah yang lain pada hari kiamat. Yauma yada'ullahu al-khalqa kullahum ila sujud, yaitu di hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh makhluknya untuk mereka bersujud. Fasajada al-mu'minun, maka bersujudlah orang-orang mukmin. Wa yabqal kufal munafiqun la yastati'una as-sujud, dan selainnya adalah orang kafir dan orang munafik, maka mereka tidak bisa bersujud pada hari kiamat. Fa idza dakhalu daras sawabi wal iqabi inqata at-taklif hunak, dan setelah itu mereka masuk di tempat mereka mendapatkan ganjaran kebaikan berupa surga, dan orang-orang kafir munafik mendapatkan ganjaran berupa hukuman di neraka, maka terputus, selesailah pembebanan syariat itu di sana. Masih ada satu terakhir yang tersisa. Wasarat ubudiyatu ahli thawabi tasbihan wa makrunan bi anfasihim la yajiduna law ta'ban wala nasaban. Dan yang tersisa, yang terakhir adalah ubudiyah yang dilakukan oleh para penghuni surga. Berupa apa? Mereka selalu bertasbih kepada Allah diiringi dengan napas-napas mereka yang mereka tidak merasakan kesulitan dan kesusahan dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah sekalian, masyaallah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Lalu pertanyaan kita, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menguatkan keistiqomahan? Kita telah tahu istiqomah ini wajib, buahnya manis, ya, dan kita juga tahu bahwa istiqomah ini mudah goyah, ya, berdasarkan ya dalil-dalil juga berdasarkan realita. Lalu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk ya menguatkan istiqomah kita? Ada beberapa langkah. Yang pertama dan terutama dan tertinggi adalah ad-du'a, berdoa. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qayyim ketika menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami ibadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka Ibnu Qayyim mengaitkan ibadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita tahu bahwa minta tolong ini juga ibadah kan? Ketika kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu ibadah bukan? Ibadah, ad-du'a wal ibadah, di surah At-Tirmidzi. Doa adalah ibadah. Ibnu Qayyim mengaitkan isti'anah dengan ubudiyah. Belum mengatakan begini. Sesungguhnya tidak ada pertolongan terbesar yang kita minta kepada Allah kecuali agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita agar kita bisa beribadah kepadanya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan pertolongan kepada hambanya, maka tak ada satupun yang bisa membuat hamba itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia hidup di lingkungan pesantren, walaupun orang tuanya kiai, bahkan ada seorang anak bapaknya Nabi masuk neraka. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh. Walaupun suaminya seorang ustadz, bahkan suami seorang nabi pun istri masuk surga. Istri siapa? Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Hatta dia orang yang sudah lama bergaul bersama para nabi. Bahkan dia adalah orang yang paling banyak memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Hatta Abu Talib mengasuh Nabi seumur 8 tahun. Sampai dinikah oleh pamannya Rasulullah SAW. Ya, dinikah oleh pamannya dengan Khadijah. Sampai ketika dalam menjadi Rasulullah pun berdaun, pamannya menolongnya. Tapi di ujung kematian, mati dalam keadaan kafir. Hidayah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan pertolongan kepada hambanya, maka hamba tersebut tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia di lingkungan yang kuat secara agama. Maka jamaah sekalian, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan pertolongannya agar kita bisa beribadah dan selalu beribadah kepadanya. Saya teringat, dan ini merupakan penutup. Adapun langkah-langkah berikutnya nanti kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Ya, kiat-kiat untuk menguatkan istiqomah mungkin kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Saya teringat pada sebuah zikir pagi dan petang, dan terakhir adalah doa agar Allah menguatkan istiqomah pada kita. Yang pertama, ada zikir pagi dan petang yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu zikirnya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini jamaah sekalian, ini zikir yang sangat luar biasa. Yang pertama, mari kita lihat zikir itu mengajarkan adab kita berdoa kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan selalu mengurus makhluknya.
Wahai zat yang maha hidup yang senantiasa mengurus makhluknya. Artinya kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup dan selalu mendengar doa-doa hambanya. Yang selalu mengurus makhluknya, tak pernah sedetik pun istirahat. Selalu menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang pertama diminta? Yang merupakan hak kita yang kita minta kepada Allah sebelumnya, kita memberikan hak Allah berupa pujian-pujian kepada Ya Hayyu ya Qayyum. Yaitu yang kita minta, rahmat Allah, birahmatika astaghisu. Aku minta kepadamu rahmatmu ya Allah. Yang dengan kasih sayangmu itu ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, jadikan seluruh urusanku salihan, baik ya Allah. Seluruh urusanku baik ya Allah. Maka kita mengatakan urusan itu dunia saja? Jawabannya tidak. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian kita berlindung kepada Allah untuk agar Allah Subhanahu wa tidak mencabut ketergantungan hati kita hanya kepadanya. Dengan ungkapan wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan kemaslahatan urusanku itu ya Allah hanya kepada diriku sendiri. Sedetik pun jangan engkau lakukan itu ya Allah. Tarfata ainin, sedetik pun, sekejap pun jangan engkau biarkan aku ya Allah untuk melakukan itu ya Allah, untuk meraih kemaslahatan urusanku ya Allah. Bukankah itu ada zikir yang menampakkan betapa kita sangat butuh kepada Allah? Jangan sampai Allah Subhanahu wa sedetik pun meninggalkan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sedetik pun ya Allah. Karena bila engkau tinggalkan aku, maka sesungguhnya tidak ada kemaslahatan yang akan aku dapatkan dunia dan akhiratku ya Allah. Itulah isi dari zikir itu. Pernahkah kita menghayatinya? Masya Allah. Dan terakhir adalah doa khusus agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam beribadah, dan saya yakin semua kita hafal. Ya. Cuman ini kita ungkapkan kembali sebagai bagian dari kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang mukmin. Ya, termasuk bagi saya sendiri. Yaitu doa dari ayat maupun hadis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya supaya Allah tidak memalingkan kita kepada kesesatan setelah sebelumnya Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Surah Ali Imran ayat yang ke-7 Allah mengajarkan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau datangkan petunjuknya ya Allah. Hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau zat yang maha pemberi dan dermawan. Lihat kembali Allah kaitkan ajaran doa kita dengan istiqomah berupa rahmat yang kita minta. Maka sesungguhnya berdasarkan ayat tadi, ini merupakan tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah yaitu apa? Tidak ada bentuk kasih sayang Allah yang paling terbesar yang kita minta dan akan yang Allah berikan kepada hambanya kecuali kasih sayang berupa ketika Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Itulah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang barangkali mengira ketika Allah berikan cukupkan ekonomi berarti Allah sayang sama dirinya. Belum tentu. Ketika seseorang Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, berarti Allah sayang. Belum tentu. Tapi tatkala seseorang Allah berikan hidayah sehingga dia istiqomah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah bentuk Allah telah menyayangi dirinya. Itu buah dari hikmah doa itu. Al-Imran yang ke-7. Juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu kita baca.
Ya. Baik sebelum salam, sebagian ulama menyatakan di setelah sholat. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa ingat kepadamu ya Allah, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah, dan agar senantiasa membaguskan ibadahku hanya untukmu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kita minta kepada Allah 3 perkara tersebut agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepadanya. Ya. Karena kita ini mudah lalai, mudah lupa sama Allah. Bertemu sama orang udah ingat dunia, nggak ingat Allah. Bertemu dengan isi anak kita lupa Allah, tidak ingat itu. Kita terjun dengan usaha kita ingat dunia kita, bisnis kita, untung rugi kita lupa sama Allah. Bila Allah tidak menolong kita akan mudah lupa kepada Allah. Bertemu dengan orang lain yang kita ingat kehormatan kita, kemuliaan kita, harga diri kita lupa kepada Allah. Maka kita butuh Allah menolong kita untuk selalu ingat kepadanya. Wa syukrika, dan agar Engkau menolongku ya Allah, agar bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bila Allah tidak menolong kita menjadi orang yang susah bersyukur. Dan bersyukur itu berat. Berat bersyukur itu, bukan amalan yang mudah. Apakah orang mengira kalau saya sudah memberikan sedekah ke masjid kepada anak yatim, janda-janda miskin, berarti saya sudah bersyukur? Belum tentu. Sampai Anda memastikan bahwa hati Anda menyatakan bahwa apa-apa yang Anda berikan itu merupakan nikmat dari Allah, bukan karena Anda pandai berbisnis, bukan karena bukan karena Anda pandai berdagang, bukan karena Anda karena Anda orang pintar dan berusaha, ada orang yang bagus dalam manajemen, bukan. Bila Anda masih menyatakan itu, maka Anda bukan orang yang pandai bersyukur. Sampai Anda menyatakan bahwa Anda merealisasikan dengan hati Anda ketika Anda menyatakan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hati Anda menyatakan seperti itu, Anda sudah masuk dalam wilayah bersyukur. Sampai lisan Anda tidak berhenti menyatakan untuk memuji Allah, pujilah Allah, pujilah Allah. Berapa banyak orang-orang yang berada dalam amalan kebaikan, merasa telah berbuat baik, menyatakan bahwa ini karena keutamaan dari saya. Banyak lisan-lisan orang yang mudah menyatakan karena punya saya, ini karena usaha saya, sehingga seperti itu. Maka dia bukan orang yang bersyukur. Pantas kita perlu menajamkan dan memastikan bahwa doa yang kita minta tadi itu kita minta dengan secara jujur kepada Allah, agar Allah menolong kita untuk bisa selalu ingat kepadanya, ya, agar kita bisa membaguskan ibadah kepadanya dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya dari langkah-langkah kita untuk menguatkan agar kita bisa istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa doa dan beberapa langkah yang lain insyaallah mungkin kita akan bahas pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Baik, saya kira adzan cukup, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Ya. Ada waktu beberapa menit, barangkali ya ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada tambahan yang ingin diberikan, ya, atau ingin meluruskan, ya dipersilahkan ya. Kita sediakan waktu itu. Fadhal. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungannya sama Al-Baqarah ayat 186 ya apa? Tentang kata-kata bahwa aku ini dekat itu. Ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falastajibu li. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keberadaannya bahwa Dia berada di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Lalu apa hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika Allah menyatakan
Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'an. Ya, bila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku itu dekat. Apa arti dekat di sini? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia itu di atas arasy. Maka tafsiran dekat di sini ada pada lafaz ayat berikutnya. Ketika Allah menyatakan falyastajibu li, maka mohonlah pengabulan doa kalian kepadaku, kata Allah. Maka mana dekat di situ? Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak dalam kitabnya Fiqh Al-Asma Al-Husna ketika membahas mana Al-Qarib. Allah memiliki nama Qarib. Yaitu maksudnya Qarib, Allah dekat. Artinya Allah yasma'u ad-du'a wa yujibu lahu. Maksudnya Allah itu mendengar semua doa-doa dan mengabulkannya. Itu maksudnya dekat. Itu maksudnya dekat. Bukan dekat secara dzatiyah. Bukan dekat secara dzatiyah. Ya, so, kalau seperti itu pemaksudannya, maka ini bisa sampai kepada pemahaman ya al-hulul, wahdatul wujud, dan ini termasuk pemahaman yang kufur. Sehingga sampai kepada pernyataan mereka bahwa saking dekatnya Allah kepada dirinya, maka dia menyatakan bahwa Allah itu bersatu dengan dirinya. Maka ini termasuk keyakinan kufur. Ya. Oleh karena itu, mana qarib di situ diartikan artinya Allah itu yasma'u au sami'ad du'a ya wa ajabalahu. Artinya Allah mendengar doa-doa hambanya dan mengabulkan permintaan mereka. Itu mananya dekat. Tidak dekat maksudnya secara zat. Adapun zat Allah, maka Allah bersemayam di atas arasy. Namun ilmu Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak ada yang bisa membatasinya. Termasuk doa orang yang berdoa. Manusia tidak mendengar rintihan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Seorang istri tidak mendengar seorang suami tidak bisa mendengar keluhan seorang istri akan keluhannya kepada suaminya. Tapi Allah mendengar keluhan-keluhan mereka. Karena tidak ada satupun suara yang tidak Allah dengar. Baik suara hati ataupun suara yang lisan. Di samping Allah mendengar, Allah pun mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Itu maksudnya qarib. Ya, qarib artinya ujibud da'wata idza da'ani. Maka aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada aku. Ya, fa ini qarib. Itu kan kata Allah. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Maksudnya dekat apa? Aku akan mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadaku dan akan mengabulkannya. Falastajibu. Oleh karena itu, mohonlah pengabulan doa kepadaku, kata Allah. Itu mana qarib. Ya. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, ketika Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Dia mendengar semua doa karena Allah dekat dan Allah akan mengabulkannya, maka kita jangan pernah ragu ya kepada Allah akan pengabulan doa-doa yang kita minta kepadanya. Apatah lagi jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyatakan itu. Ma min muslimin yad'u ila Allah bi da'watin laisa fi ismun wala qati'atur rahim illa atahul ihdas salas. Tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa kepada Allah dengan satu doa yang selama isi doa itu tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doanya dalam bentuk satu dari 3 pengabulan. Pasti. Yang pertama, fa imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, bisa dalam bentuk Allah menyegerakan pengabulan apa yang dia minta.
Yang kedua, wa imma ayyadakhira fil akhirah. Yang kedua, atau Allah menyimpannya nanti pengabulan itu di akhirat. Yang ketiga, wa imma yasrif anhu mislus su, ya as-su misluh. Yang ketiga, bisa berupa bentuknya Allah akan memalingkan dirinya dari keburukan yang semisal dari doa yang dia minta. Oleh karena itu, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Tinggal usaha pengabulan doanya yang harus kita sempurnakan. Satu, memintanya tidak dengan hati yang lalai. Yang kedua, ya, kita cari doa-doa yang maksur, yang ada asarnya pada ayat maupun hadis. Yang ketiga, kita cari waktu-waktu dan tempat mustajab. Ya, yang langkah berikutnya kita hindari penghalang-penghalang doa, seperti antaranya apa? Memakan harta yang haram. Ya, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, dan kenyang dengan kenyang yang haram. Kata Rasul, fa'an yustajabu lahu, maka fa'an yustajabu lidzalika, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Ya, bila seseorang itu makanan, minuman, pakaiannya dari yang haram, maka doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, bila kita kaitkan dengan doa, pembahasan doa, maka Allah itu dekat dan mengabulkan doa-doa kita. Maka jangan pernah kita berhenti untuk selalu berhusnuzon kepada Allah tentang hal itu, dan tentu membawa kita untuk tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita kaitkan dengan materi kita, maka janganlah kita berhenti untuk berdoa agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, seperti itu. Masih ada waktu? Silakan yang lain barangkali kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ibu-ibu mah nggak ada dikasih kesempatan bertanya ya. Lewat surat. Emang gimana cara datangnya surat ke sini? Ada yang ngantar. Oh, Masya Allah, ya, luar biasa ini. Nanti barangkali kalau bisa jangan pakai surat, ibu-ibu mah lama. Sampainya lama. Kan sekarang teknologi udah maju. Ada cara tercepat untuk bertanya, ibu-ibu nanti ngetik gitu kan, pakai ini, kirimkan ke panitia. Nanti panitia langsung nyodorkan nih pertanyaan ibu-ibu. Sepertinya lebih cepat ya. Usul itu mah kalau diterima itu juga. Enggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Iya. atau saya sempat mendengar dari Ustaz juga, Allah itu ada hadir. Iya. Apakah itu bisa merusak akidah? Iya. Akidah keyakinan kita atau keyakinan? Ulangi pertanyaannya. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Seperti Allah ada di hati misalnya ya. atau karena saya sempat mendengar Allah itu ada di dalam hati. Kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti kalau kita ke kamar, Allah ada di kamar. Kalau kita ke ruang tamu, Allah ada di ruang tamu. Seolah-olah begitu. Termasuk di tempat-tempat yang kotor ya. Betul. Apakah itu bisa merusak akidah kita? Iya. Saya kira itu saja. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Kita mendapati beberapa redaksi dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wallahu ma'akum aynama kuntum." Misalnya begitu. Ya, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah itu artinya Allah ada di mana-mana? Kita berada di WC, Allah ada di WC. Ya, kita ke ruang makan, Allah ada di ruang makan. Ya. Jawabannya tafsil. Jawabannya perlu dirinci. Apa maksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Apa maksudnya?
Disinilah kemudian ulama ahli sunnah merinci akidah tersebut yang nanti akan lahirlah mana yang berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mana yang tidak. Itu dibahas dalam pembahasan ma'iyatullah, itu kebersamaan Allah kepada makhluknya. Apa maksudnya? Sementara di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti tadi disebutkan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arasy. Sebenarnya ada dalil yang lain yang kita sebutkan, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Maka para ulama itu merinci tentang makna kebersamaan Allah itu, ma'iyatullah. Ya. Kita lihat dalam kitab-kitab akidah, ya salah satunya barangkali kita punya kitab namanya Aqidah Al-Wasithiyah. Kita punya kitab dia tanya ulama sekarang yang juga cukup membahas tentang masalah itu seperti Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidu Al-Musla gitu ya, membahas tentang ma'iyatullah. Dan juga tentu kitab-kitab akidah yang lain, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa ma'iyatullah tanqasimu ila qismaini. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Kita bagi dulu. Ada ma'iyatun 'amah dan ada ma'iyatun khassah. Ada kebersamaan Allah yang bersifat umum, ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Adapun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersifat umum seperti wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini dibawa konteks makna umum, artinya Allah bersama kalian, maksudnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak terhalangi oleh apapun. Pengawasan Allah tak terhalang oleh waktu, tempat, dan keadaan. Itu maksudnya yang pertama. Jadi dimanapun kita berada, Allah bersama kita, maksudnya Allah senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Ya, ketika kita ada di WC, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Kita ada di ruang tamu, di kamar, di mall, di mana Allah melihat kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Apa yang kita ucapkan baik dengan lisan kita, ya, maupun yang kita ucapkan dengan hati kita, maka Allah memiliki para pengawas yang senantiasa mencatatnya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan kecuali Allah memiliki para malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasi. Kalau malaikat saja Allah berikan kemampuan untuk bisa mencatat dan mengawasi amalan hamba, apalagi pencipta malaikat, kan begitu? Itu yang pertama. Itu wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada, itu memiliki dua makna. Pertama, ma'iyatullah amah, kebersamaan Allah bersifat umum. Itu tadi, setiap apapun, siapapun dia, apapun agamanya, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, maka Allah pasti mengawasi dan mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun, ya, bahkan jin, bahkan binatang, semua makhluk Allah pasti mengawasi dan melihat mereka, dan ilmu Allah meliputi itu dan tidak ada membatasinya. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah bimakna khassah, kebersamaan Allah yang bermakna khusus. Dan ini bentuknya artinya Allah tidak saja mengawasi, tapi juga menolong, membantu. Kepada siapa? Tidak kepada semua manusia, tapi kepada orang-orang tertentu saja. Contoh seperti ketika Allah menyatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar.
Maksudnya apa? Allah bersama orang sabar. Artinya Allah melihat bagaimana musibah itu demikian berat dan orang ini bersabar, maka Allah tidak saja melihat musibah mereka, Allah tidak saja melihat kesabaran mereka, bahkan Allah akan menolong orang-orang yang mampu bersabar. Allah akan menguatkan kesabaran mereka. Allah akan bantu untuk mencari solusi-solusi dari musibah masalah yang mereka hadapi ketika dia telah memenuhi syarat, yaitu apa? Dia bersabar. Innallaha lama'al muttaqin, sesungguhnya Allah akan bersama orang yang bertakwa. Maksudnya kebersamaan Allah artinya bukan saja Allah mengawasi, tapi juga Allah akan menolong dan mengokohkan ketakwaan mereka. Itu maksudnya. Ini yang perlu kita pahami dulu ketika kita membahas tentang Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Tapi maksudnya bersama itu bukan kebersamaan yang bersifat fisik, bukan kebersamaan yang bersifat dzatiyah, bukan. Tapi kebersamaan yang bersifat pengawasan secara umum, ilmu Allah secara umum, dan kebersamaan secara khusus, yaitu Allah menambahkan, Allah akan menolong mereka. Dan untuk yang khusus ini maka diberikan hanya kepada orang-orang yang khusus, tidak semua Allah berikan itu. Hanya orang-orang yang bertakwa, hanya yang beriman, dan hanya orang-orang yang melakukan amal-amal ketaatan yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mana Allah bersama kita secara dzatiyah, maka ini tidak pernah Rasulullah ajarkan kepada seorang sahabat pun, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di banyak tempat, setidak-tidak di 7 ayat, di 7 tempat dalam Al-Qur'an telah menyatakan bahwa dirinya berada di atas, di langit, beristiwa di atas arasy, tidak bersatu bersama makhluknya. Allah ada di atas. Ya, tentu keberadaan Allah yang berada di atas tersebut tidak boleh kita tafsirkan berada di atasnya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Wa Samiul Basir, dan Dia Maha melihat, Maha mendengar. Makhluk mendengar, makhluk melihat, Allah juga mendengar dan melihat. Maka Allah tidak pernah menyamakan sedikit pun pendengaran, penglihatannya kepada makhluk. Demikian juga soal keberadaannya secara dzatiyah. Ketika Allah menyatakan dirinya di atas, beristiwa di atas arasy, maka tentu bukan keberadaan seperti keberadaan makhluk. Kalau makhluk itu kan kalau ada di atas, berarti di bawahnya dia nggak ada, begitu kan? Bukan begitu. Itu pola pikir kemakhlukan kita. Kalau Allah turun berarti di atasnya kosong. Itu pikiran kita menyamakan Allah dengan pola pikir kemakhlukan kita. Kalau begitu berarti wajib Anda menyatakan Allah, kamu mendengar enggak? Ya, Allah mendengar tidak? Mendengar. Enggak boleh, kamu enggak boleh nyatakan Allah mendengar. Kalau Anda menyatakan Allah mendengar, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga mendengar. Kalau kemudian dia menembali, oh enggak, pendengaran Allah berbeda dengan makhluk. Begitu juga keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan Anda sebagai makhluk. Kalau Allah ada di atas berarti di bawah kosong dari Allah. Enggak. Kalau Allah turun berarti di atasnya kosong. Itu berarti Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita tidak perlu, ketika Allah menggambarkan tentang Allah beristiwa atas arasy, cukup kita imani, dan tidak perlu kemudian kita tambah-tambah dengan takwil-takwil lalu kita masukkan unsur kemakhlukan kita dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah taala, ya, dan dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syahrul I'tiqadi Ahlussunnah wal Jamaah, ketika beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Su'ila Malik an istiwa biqauli ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, yaitu Allah beristiwa di atas arasy. Wa ya Abu Abdurrahman kaifa istawa?
Awaya Abu Abdillah ya. Wahai bapaknya Abdullah, maksudnya kepada Imam Malik, bagaimana beristiwanya Allah itu? Faqal, maka Imam Malik pun berkata, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'lumin wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun fa amara bi ikhraj hadzal rajul. Dan ini juga dinukil dalam kitab Lum'atul I'tiqad karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah beristiwa atas arasy? Bagaimana beristiwanya itu? Maka Imam Malik pun berkata, istiwa itu maklum, secara bahasa kita tahu mana istiwa. Tapi bagaimana beristiwanya Allah, kita tidak tahu. Dan mengimaninya wajib. Dan bertanya tentang kaifiyat cara beristiwanya Allah, makin termasuk perkara yang baru dalam agama ini. Maka Imam Malik memerintahkan orang yang bertanya itu karena dia sedang melemparkan syubhat. Pak, Imam Malik itu hidup di tahun berapa? Hah? Hidup di zaman apa? Hah? Termasuk ujung tabi'in dan awal tabi'in. Generasi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita menyatakan inilah akidah Rasul, inilah akidah para sahabatnya. Ketika menetapkan apa? Bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Yang wajib diimani dan tidak boleh bertanya tentang hal itu, dan termasuk menggambarkan apalagi menyamakan ya terhadap kepada istiwanya makhluk ya. Ya saya kira mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada hari ini. Dan kullu khair fa minallah, setiap kebaikan itu adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menghiasi kehidupan kita dengan kebaikan kita baik dalam akhirat kita. Dan bila ada kesalahan, kekeliruan, ya maka itu adalah kesalahan saya pribadi, dan tentu itu tak lepas dari ya upaya syaitan untuk menggelincirkan kita sebagai manusia. Dan semoga Allah mengampuni dan menjaga kita hal itu dunia dan akhirat kita dari tipu daya syaitan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.